teman-teman Kingdom Fun Club semua. Apa kabar? Saya yakin kita semua dalam perlindungan Tuhan, dalam kasih setia Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Dan saya yakin kita semua merasakan kesehatan, merasakan anugerah yang daripada Tuhan. Saat ini kita mau kembali lagi bersekutu dengan Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Walaupun kita masih dalam keadaan ibadah online sekali lagi, tapi Tuhan Yesus itu tidak dibatasi oleh itu semua. Saya yakin Tuhan Yesus hadir di tempat teman-teman semua ada. Dari di sini sekarang, dimanapun Tuhan Yesus bisa bekerja. Sebab itu sekarang mari datang pada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan jiwa yang sungguh-sungguh. Karena saya tahu kita semua merindukan Tuhan. Karena kata Tuhan, orang-orang yang merindukan Tuhan akan menerima kekuatan yang daripada Tuhan, akan menerima sukacita yang daripada Tuhan. Karena sukacita Tuhan itu adalah kekuatan kita. Amin. Yuk mari kita datang pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kesempatan malam hari ini kami boleh meluangkan waktu kami, mendedikasikan waktu kami untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami mau menghargai waktu ini untuk kami serahkan semuanya kepadamu. Kami mau melakukan ini untuk menyenangkan hati Tuhan, karena kami tahu itulah yang membuat Engkau disenangkan, yang membuat Engkau disenangkan dan Engkau mau bekerja atas kami. Saat pujian dan penyembahan dinaikkan, kami tahu kuasa-Mu bekerja atas kami semua Tuhan. Kami mengalami perubahan. Tuhan bekerja atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau dengan sukacita, dengan kesungguhan hati kami. Karena kami tahu Engkau layak menerima itu semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Mari semua yang siap memuji Tuhan katakan amin. Yuk mari kita puji Tuhan. Mari puji Dia dengan sukacita, karena kebaikan dan kasih-Nya. Oh, oh, yeah. Katakan, takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan bercurah atas kita. haleluya, kasih-Nya melimpah. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, Karena Yesus ada di sini. ku percaya Firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, amin. melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Amin. Kasih-Nya tercurah. Mari lebih sungguh katakan, Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Amin. Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. ku percaya Firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah.
Wah, luar biasa. Dalam kondisi yang tidak menentu seperti ini, teman-teman, hal yang paling pas dan harus kita lakukan adalah berdiam di dalam Tuhan. Karena hanya Tuhanlah satu-satunya kepastian bagi kita. Di dalam Tuhan, Dia memberikan kekuatan baru, pengharapan baru, dan juga sukacita yang baru. Amin. Amin. Mari yang siap lebih lagi buat Tuhan, kita berikan sekali lagi kemuliaan. Yes. Mari kita belajar berdiam dalam Tuhan. Sama-sama katakan, ajarku berdiam, dekati hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Sekali lagi, oke? Ajarku berdiam, Ajarku berdiam dekat di hatimu. dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, untuk bawaku lagi Bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Sekali lagi sambil tepuk tangan di atas kepala sama-sama. Oh, hidupku Hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Mari kita puji Tuhan dengan tepuk tangan kita. haleluya. Yeah. Hidupku untukmu Tuhan. Mari kita akui sama-sama.
Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Sekali lagi, come on. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hatiku. Ajarku berdiam dekat di hatiku. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Tuhan Yesus itu luar biasa baik. Amin. Amin. Kan dalam kehidupan kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Yuk mari kita yang mau memuji Tuhan, yang bangga punya Tuhan, mari berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Yes, nyatakan kebanggaan kita pada Tuhan. Wow, wow, wow. Mari katakan, Kuasamu nyata dalam ciptaanmu, kasihmu nyata dalam perbuatanmu. Ajaib dan berdasar besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. katakan kuasamu nyata. Kuasamu nyata dalam ciptaanmu, kasihmu nyata dalam perbuatanmu. Ajaib dan berdasar besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Ku bangga ku milikimu, ada ku menyembahmu selamanya. Dari Tuhan hidupku, namamu masyhur dan megah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Ku bangga memilikimu, ku ada ku menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Namanya masyhur, namamu masyhur dan megah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Bangga memilikimu, ku ada ku menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Namanya masyhur, namamu masyhur termegah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Haleluya. Yes. Seumur hidup kita mau mengiring Tuhan, amin. Mengikut Tuhan bukan untuk kepentingan dan motivasi diri sendiri, tetapi mengikut Tuhan
adalah untuk mengetahui kehendak-Nya dalam hidup kita. Bahkan untuk mengikut Tuhan, terkadang kita perlu untuk melepaskan hak-hak kita, tapi semua itu akan terbayar ketika kita tahu kehendak Tuhan bagi hidup kita. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari nyanyikan dari awal. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikuti Yesus, Itu kerinduanku, mengikuti-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami. selalu bersamamu Tuhan. Itulah Haleluya. Yesus. Selama hidup
bersama-sama. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidup. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan, malam hari ini Engkau boleh kumpulkan kami di tempat ini untuk kami melaksanakan ibadah, memuji menyembah Engkau. Sebentar kami akan lanjut. Kiranya ibadah malam hari ini boleh memberkati kami Tuhan, boleh memperbarui kami hari demi hari jadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Kami sungguh bersuka cita Tuhan dengan keadaan yang ada kami, karena kami masih boleh menyembah Engkau, memanggil namamu Yesus Kristus. Kami serahkan ibadah ini Tuhan dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita hari ini akan ibadah dengan cara yang berbeda. Kalau biasanya Babe maksudnya ya kan. Babe menyampaikan firman dengan cara monolog khotbah. Sekarang kita akan sama-sama dalam sebuah segmen yang mungkin ditunggu-tunggu oleh banyak orang, yaitu segmen Tanya Babe. Luar biasa ya, musik saya bumpernya luar biasa sekali. Jadi kita akan tanya Babe. Ya kan harusnya tanya Babe gitu terus. Gak siap mereka. Babe jawab. Ya baiklah, hari ini spesial sekali. Jadi di beberapa waktu yang lalu Instagramnya Kingdom Fun Club @youthgbigama sudah memberikan kesempatan untuk teman-teman bertanya semuanya kepada Babe pastinya, dan sudah kita recap pertanyaannya dan kita akan simpulkan dalam sebuah tema yang menarik sekali, tema yang mungkin ditunggu-tunggu juga karena orang banyak bingung. Temanya adalah hari ini, mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana? Ya, tema ini akan kita bawakan sepanjang sesi hari ini. Jadi mari kita sambut bersama-sama tanpa berpanjang lebar karena terbatas waktu ya. Kita sambut ini dia, Babe. Babe jawab. Sebentar. Kan nggak ada kata-kata, kan nggak ada menyambut Babe, kan nggak ada tanya Babenya. Kayak zaman gua dulu ya Pak, berpacu dalam melodi. Ya, nggak tahu ya Pak ya. Yang lain pada nggak tahu tuh. Zaman kapan? Zaman kapan banget ya Babe ya. Babe bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, haleluya. Walaupun harus di rumah, walaupun bosen, tapi ya dinikmati karena memang
Tuhan banyak belajar juga, ajarin aku juga tentang tetap harus stay di rumah gitu. Oke, Tapi jadi kayaknya semangat. kalau kita sama ya, Babe ya. Selama di rumah kita meningkat Iya. berat badannya. Berat badannya juga nambah, saudara-saudara. Mungkin juga teman-teman yang mengalami hal yang sama, namanya di rumah saja. Intensitasnya berkurang aktivitasnya, kemudian input terus naik, jadi ya naik terus deh. Kayak duduk di sini tuh susah nih. Harus ngatur perut gitu biar nggak kelihatan di kamera tuh belendung begitu jadinya. Iya Waduh, benar juga. Iya, makanya. Oke Babe, Ya, kita akan memulai sebuah tema yang luar biasa hari ini. Oke. Temanya adalah mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana? Iya. Asik. Jadi baper. Jadi tema ini akan menjelaskan kepada kita tentang sebetulnya kehidupan kita itu tujuannya apa, Oke, mau oke. dibawa kemana begitu Oh, ya. iya, iya. Betul. Jadi Ya, tentang destinasi atau destiny Oke. kehidupan. Iya, sip. Iya, dan pertanyaan pertama yang kemarin sudah kita Semoga sampaikan. bisa jawab, semoga bisa jawab. Iya, Iya, iya. ini kayaknya pertanyaannya. Ah. Pertanyaan pertama, Babe bernilai Rp50.000. Oh, wah. Gak ada. Ntar gue jawab. Pertanyaan pertama yang ditanyakan teman-teman di Instagram. Yang Iya. pertama mungkin juga menjadi pertanyaan kita semuanya ya. Sebetulnya Be, apa sih tujuan hidup kita? Tujuan kita, tujuan hidup kita. Aduh, kok susah sih ya pertanyaannya ya. Waduh, gawat nih. Gini. Kalau bicara tujuan ya, berarti kalau kita mau pergi ya, misalnya kita mau pergi ke Singapura gitu ya. Misalnya kita mau pergi ke Singapura, nyampe di sana harus siang. Nggak boleh malam karena biar sampai di sana siang bisa jalan-jalan dulu gitu ya. Nah, berarti aku harus ke Jogja dulu, aku harus naik pesawat baru sampai ke Singapura. Nah, yang jadi pertanyaan itu kan memang yang harus dipertanyakan awal itu kamu mau kemana dulu gitu ya, itu tujuannya kan. Nah, sama seperti kehidupan kita sadar nggak sih sebetulnya kita itu sebagai manusia tuh manusia apa dulu, ya kan? Kita sebagai manusia itu manusia ciptaannya Tuhan atau cuman sekedar manusia yang hidup lahir brojol, nongol, terus sekolah, terus kerja, terus bingung ini mau tujuan gue mau kemana gitu. Nah, mending balik ke esensi dulu kenapa manusia itu diciptakan. Nah, kalau misalnya kita sadar kalau kita itu adalah ciptaan manusia, Ciptaan Allah maksudnya. kita ciptaan Allah, ciptaan manusia. Kita ciptaan, thank you. Kita ciptaannya Allah berarti sebenarnya ada hubungan supranatural karena Allah itu adalah supranatural. Dan juga ada hubungan komunal. Komunal itu hubungan bersama. Jadi harus sadarin dulu bahwa kita itu adalah ciptaannya Allah. Sadarin dulu dong. Gua mau ke Singapura. Nah, berarti kan tahu kan tujuannya. Nah, tujuannya pertama adalah gua itu adalah ciptaannya Allah. Ciptaannya Allah berarti memang harus tahu dulu, oh aku tuh makhluk supranatural dan makhluk komunal. Makhluk supranatural harus berhubungan sama Tuhannya dan makhluk komunal harus bersama dengan saudara-saudaranya. Itu dua dulu. Jadi memang harus dilewatin itu. Harus ke Jogja dulu baru bisa ke Singapura. Betul. Baru tahu tujuannya. Nah, kalau kita tahu tujuannya kita itu sebagai makhluk ciptaannya Allah. Nah, jadi pertanyaan lagi. Terus Allah itu kenapa menciptakan manusia gitu kan jadinya kan? Terus kita jadi bertanya, loh kenapa manusia diciptakan? Nah, beberapa waktu lalu kemarin saya sudah share sih di khotbah-khotbah kita. Sabtu yang lalu ya. Soal kenapa Allah menciptakan manusia, karena Allah adalah kasih kan. Betul. Allah itu adalah kasih. Dia tidak bisa memberikan kasih kepada dirinya sendiri. Nggak bisa dong. Dia adalah kasih gitu loh. Makanya dia menciptakan manusia sehingga dia bisa mencurahkan kasihnya kepada manusia. Jadi kita sasaran kasihnya Kita Allah ya. sasaran kasihnya Allah. Wow. Gitu loh. Tujuannya Allah menciptakan manusia adalah supaya kita menjadi sasaran dari cintanya dia. Nah itu harus tahu dulu. Jadi tujuannya manusia diciptakan karena Allah pengen mencurahkan cintanya kepada manusia. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah manusia ini bisa balik mencintai dia gitu kan. Nah, dari situ baru kita tahu, oke, kalau misalnya begitu tujuannya aku diciptakan adalah aku mencintai kembali Tuhan. Ya kan? Aku berarti harus mencintai kembali Tuhan. Nah, dengan mencintai kembali Tuhan jadinya kembali ke ayat cinta, kalau kamu mengasihi Allah, jadi kayak hukum kasih itu, hukum kasih di mana pada saat kita
kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Itu adalah hukum yang pertama yang pertama dan yang utama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Betul. Nah itu sama. Jadi pada saat yang sama itu tujuan kita jadi akhirnya adalah bagaimana kita mengasihi Allah lagi dan mengasihi sama makhluk supranatural dan juga komunal jadinya. Nah begitu jadinya. Itu dia Balik teman-teman jadinya. yang Iya. bingung ya tujuan hidupnya sekarang mau Oke. ngapain. Tujuan kita hanya dua saja, mengasihi Allah dan juga mengasihi sama. Mengasihi sama. Jadi sebetulnya kalau tujuan hidup itu maksudnya nggak sama dengan cita-cita ya, Be ya? Beda, cita-cita memang cita-cita pribadi karena kadang tuh memang dari ambisi ya. Kadang juga dari orang tua pengennya anaknya pengen begini, maunya begini. Beda sama cita-cita. Memang tujuan hidup manusia itu harus kembali ke esensi Oke. dasarnya. Nanti dia akan lewat cita-cita itu, mungkin Tuhan akan nunjukin bagaimana kita bisa mencintai sesama dan juga mencintai Allah melalui cita-cita yang akan diraihnya itu. Jadi cita-cita itu jalan untuk mencintai Allah dan mencintai sama. Benar sekali. Oke, jadi apapun cita-citanya di bidang apa saja, Be ya? Apa aja, lu lewat Bisa. apa aja, bisa. Bisa, itu dia. Keren sekali kehidupan kita itu sebenarnya simpel sekali ya, Be. Simple, gampang, gak usah dibawa sulit. Iya. Gampang, tenang aja. Tapi mau dibawa kemana, Be? Dibawa kemana? Ini harus siap-siap ini mereka nih. Ini saya menguji respek lagi. Refleks. Refleksnya mereka gitu ya. Ya, itu mengenai tujuan hidup. Teman-teman Oke. sudah tahu tujuan hidup kita, mengasihi Allah, mengasihi sama. Jadi kerjakan apapun cita-citamu, apapun yang sedang kau alami saat ini, terus itu tujuannya ya. Yang kedua, ini pertanyaan yang kedua masih dari Instagram kita ya, @youthgbigama. Passion sama hobi, itu Oke. sama atau beda? Beda. Kalau beda, apa bedanya? Beda. Passion itu gini. Kalau hobi itu dikerjakan karena kita pada waktu senang. Tapi kalau passion itu pada saat kita nggak senang pun kita harus ngerjain. Jadi contoh, dalam hal waktu, kalau kita mengerjakan passion, itu kita bisa ngerjain itu lama banget. Seminggu itu bisa hampir setiap hari kita melakukannya. Itu passion. Kalau hobi itu cuman paling ya, hari ini gue main. Misalnya hobinya main futsal gitu. Dalam seminggu, hari Kamis gue main futsal. Hari Jumat lah, udahlah. Habis itu nggak mau lagi deh, karena hobi. Tapi kalau passion, hari ini nggak cukup, dilakuin terus dalam hal waktu, dalam hal seberapa gregetnya. Jadi gini, kalau misalnya kita ngerjain itu mencurahkan ke semua yang emosi kita, itu passion biasanya. Jadi sampai dia mikir, kok nggak bisa sih? Aduh, ayo dong, pikir. Nah itu tuh kayak ngerjain sesuatu yang sampai meluangkan energi dia. Nah itu passion. Kalau misalnya hobi, nggak sampai ke sana. Paling cuma kerjain, ya udah. Kalau nggak bisa, ya udah tinggal. Oh gitu. Jadi passion tuh kayak maupun nggak dibayar sekalipun ya, nggak dapat upah, iya. tetap aja kerjain. Ngerjain terus. Dalam oke. hal waktu, dalam hal value juga. Jadi dalam hal value, jadi kalau misalnya ini mempengaruhi value-nya aku akan kerjain mati-matian. Tapi kalau misalnya hobi kan nggak ngaruh sama value juga, nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi passion mempengaruhi kehidupan kita ya, Be? Mempengaruhi banyak kehidupan kita. Jadi sampai kita tuh kadang tuh nggak bisa tidur gara-gara mikirin passionnya kita itu. Nah gara-gara passionnya kita tuh, jadi mikir terus kalau sampai gagal, mikir lagi, aduh apa aku sih kok gagal ya, kenapa yang gagal ya, nah gitu loh. Sampai seperti itu beda antara passion sama Oke. gitu. Kalau kita kasih contoh Babe passionnya Ya. apa nih? Aku gini, kalau bicara sama anak-anak muda, waduh, nggak bisa habis gue. Artinya habis ini ngapain ya? Gimana caranya tuh mendekati anak muda ya? Gimana caranya belajar untuk jangkau anak-anak muda ya? Nah itu jadi mikir terus. Tapi kalau hobi, mobil ya. Mobil ya, kalau nggak ada mobil ya sudah, nggak apa-apa. It's Kalau okay, misalnya, begitu ya. ya udah, nggak apa-apa. Iya, jadi Kalau, kalau berkaitan dengan passion, kira-kira kita harus ngejar passion nggak sih? Harus kita kerjakan nggak sih passion itu? Karena passion itu kadang itu ditaruh sengaja sama Tuhan untuk kita itu mengejar passion itu. Ditambah dengan nanti kalau misalnya kita nggak merasa
mampu. Nah saat itulah Tuhan bilang, aku akan bantu engkau. Jadi kayak kita tuh diperlengkapi gara-gara kita sedang mengejar passion kita itu. Nah dari itu, aduh kok bisa Tuhan, tolong Tuhan. Jadi ditambahin kan, hikmat ditambahin kita karena kita minta hikmat dari Tuhan. Oh iya Tuhan, gitu. Ada, oh iya ya. Oh thank you Tuhan. Nah kerjain lagi, semangat lagi, gagal lagi. Aduh Tuhan, ya Tuhan. Gak ada yang kurang nih. Jadi kayak gitu, ngejer terus sama Tuhan. Nah terus Tuhan lengkapin. Makanya kayaknya bersemangat jadinya kalau misalnya bicara soal passion. Iya, jadi passion juga bisa membuat kita mencapai tujuan yang tadi ya, Bu Iya, ya. bener. Kalau kita mengerjakan passion kita, pasti tujuan kita akan tercapai. Berkaitan dengan Tuhan dan sesama tadi. Yes. Kalau misalnya nih, Be, nggak mengerjakan passion kita, dosa nggak sih itu? Ya enggak juga, cuman dia bakal miserable, dia bakal apa ya, hidupnya tuh juga sia-sia jadinya, nggak ngerjain passion. Jadi kayak, aduh hidupnya ya begini-begini aja. Mungkin berat juga. Berat itu. juga, kasihan juga dianya. Oke. Karena dia nggak ngerjakan passionnya dia. Jadi mumpung masih muda harus temukan passion ya, Be. Ya cari passion kalian masing-masing. Jadi bagaimana kalau misalnya ditanya bagaimana sih menemukan passion kita, Be? Bagaimana menemukan passion kita? Biasanya itu tadi, kalau misalnya kita mengerjakan itu sampai dengan waktu yang lama, bisa jadi itu passionnya kamu. Biasanya kamu. Tandanya itu ya? Tandanya itu yang paling Oke. gampang. Jadi misalnya suka olahraga nih, jadi mau nggak dibayar sekalipun, mau dia cuma Ya. main-main senang begitu, kerjakan saja. Bisa Musik jadi, juga bisa jadi, begitu. bisa jadi hobi itu adalah dari hobi itu jadi passionnya dia. Bisa jadi karena waktu yang dihabiskan dia untuk ngerjain itu lebih banyak gitu. Oke. Misalnya mendaki, hobiku tuh adalah naik gunung gitu ya. Tapi gara-gara naik gunung, aku jadi value-nya aku jadi orang yang bisa orang yang suka adventure gitu. Nah itu jadi passionnya dia. Oke. Itu jadi passionnya dia karena hubungannya jadi sama value-nya dia untuk ngembangin value-nya itu. Mantap sekali. Tahu nggak Nah, sih, gitu. Be? Nah. Mendaki itu sebetulnya hobi yang agak sia-sia ya. Kita naik untuk turun lagi ya kan? Betul. Mancing juga. Kenapa? Kalau mancing kan nggak dapat ikan, Be. Ya kalau dapat sehari dapat. Apalagi kalau mancing mania? Enggak. Ternyata Nggak tahu. singer kita Nggak nggak tahu. tahu ya. Baiklah, masih kita ada di programnya atau segmennya Tanya Babe. Oke. Babe jawab. Kreatif. Pertanyaan berikutnya, mungkin juga banyak dialami oleh teman-teman muda semuanya ya, teman-teman youth semuanya. Ini tentang berkaitan dengan salah masuk jurusan. Oke. Jadi dia sudah salah masuk jurusan, mau nggak mau ya harus lanjut ya. Kemudian dan sekarang bingung mau melanjutkannya di mana. Baik yang SMA mau kuliah atau kuliah mau kerja. Oke. Itu gimana Be mengatasinya, Be? Kalau sudah salah jurusan gitu, dia berpikir kayaknya ini bukan tempatku deh. Aku bukain dulu ayat dulu ya kalau gitu ya. Aku bukain ayat dulu supaya ini mendasari kita. Kalau misalnya kita tuh salah jurusan gitu ya. Di Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 ngomong gini. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Oke. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, jadi kalau misalnya kita salah pilih, nggak ada masalah karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kayak gue dulu juga mikir pada saat kuliah dulu, maunya ikut kuliah di UGM. Mau daftar waktu itu mau kuliah di UGM, daftar geodesi gitu kan. Karena aku dari anak IPA, dulu namanya bukan IPA, dulu A2 namanya. A1 itu fisika, A2 itu biologi. A3 itu sosial, A4 itu bahasa. Nah, sekarang kan IPA IPS gitu Kita ya. angkatan berapa ya, Be? Aduh, udah tuh zaman kapan itu. Nah, waktu itu aku pengen daftar ke IPA. Aku pikir, wah inilah. Nah, pada saat itu nggak masuk, nggak lulus, nggak keterima di UGM. Akhirnya balik, ya udahlah karena teman-teman gue semua pada daftar ekonomi dan aku bilang, aku nggak punya pikiran bakal masuk ke ekonomi. Ya jadi aku ikut-ikutan doang. Jadi dari IPA ke ekonomi? Iya. Wow. Jadi waktu itu ikut-ikutan, ya udahlah ikut-ikutan doang. Bayangin, ikut-ikutan doang. Kalau misalnya gue sadar kalau itu adalah ikut-ikutan doang, gue pasti ngamuk gitu loh. Lu kenapa, lu mau kemana gitu ya.
Tapi aku merasa itu nggak ada masalah karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, yang jadi pertanyaan tuh gini, kan ada tadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang jadi pertanyaan adalah apakah kita mengasihi Dia? Kalau kita mengasihi Dia, maka kita akan melakukan yang the best. Karena kita mengasihi Dia. Sekalipun Jadi, salah ya? Sekalipun salah. Lu misalnya salah tempat itu ya di tempat kuliah ini, ya karena Allah turut bekerja kita ada di situ, ya jadi kita harus tetap bisa melakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan. Karena kita mengasihi Tuhan. Di tempat fakultas apapun yang kita kerja. Maupun di tempat kalau misalnya di kerjaan gitu ya. Di kerjaan, walaupun kayaknya salah bukan aku maunya di sini nih, kerjaanku di sini. Tapi masalahnya adalah mengasihi Tuhan apa enggak pada saat kita bekerja di situ. Walaupun tempat itu karena kita rasa kita tuh salah tempat gitu. Wah, jadi Nah, memang jadi begitu. harus tetap melakukan yang terbaik ya, karena Harus melakukan yang terbaik. Tuhan ikut campur bekerja di sana. Karena Allah begitu turut ya. bekerja dalam segala sesuatu. Nanti endingnya, kalau Babe tadi kan jadinya dari IPA ke ekonomi. Kemudian pada akhirnya bagaimana Be? Setelah melalui, oh ini salah nih. Oke. Di dunia karir bagaimana Be? Nah ya jadinya memang aku bersyukur sampai dengan hari ini aku bersyukur kalau kemarin itu aku masuk di ekonomi. Karena akhirnya aku masuk kerja yang sehubungan memang dengan kerjaanku di perbankan. Ya masuknya ke perbankan. Tadinya mungkin kalau misalnya geodesi itu nyambungnya ke insinyur. Ke jalan-jalan gitu ya, ke mana gitu. Nah gue bakal nggak bisa ada di tempat ini kalau misalnya gue jadi geodesi gitu ya. Mungkin passionnya. Jadi pun aku beberapa kali ini memang sama teman-teman yang nanya-nanya sama konseling sama aku hubungannya sama pekerjaan kadang. Karena banyak teman-teman di bawah di yang aku bina itu mereka ada di sales lah, ada di apalah, manajemen lah. Nah bukan kebetulan ya, memang Tuhan arahin semua di situ ya. Dan aku mengerjakan yang karena aku mengasihi Tuhan, mereka bisa diberkati karena melalui apa yang sudah aku lalui gitu loh. Oke, jadi pada akhirnya ya kita kerjakan saja menjadi bagian kita. Betul. Pada akhirnya itu bisa menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Agree. Baiklah, selanjutnya kalau tadi itu mengenai salah jurusan ya, Be. Ya. Salah jurusan ya. Kalau salah pasangan gimana, Be? Oke, salah pasangan. Nah ini beda. Maksudnya gini, kalau salah pasangan, nanti toh, kan kalian kan dalam perjalanan, nanti tuh ada masa-masa di mana kalian bisa menyocokkan satu sama lain. Kira-kira visinya sama enggak? Kira-kira visinya bisa nyambung dengan kamu? Misalnya, aku tuh orangnya yang suka pergi ke luar negeri karena aku suka memberitakan kabar baik sampai ke luar negeri. Mantap. Misalnya, yang cowok begitu. Iya. Tapi yang cewek, dia lebih ke rumah. Dia lebih mengasihi orang tuanya, dia melayani orang tuanya, udah ketahuan. Nggak nyambung, walaupun dia berjalan. Nantinya dengan sendirinya dia akan sama itu kayaknya kita ada yang nggak cocok, nggak sejalan. Nanti mereka akan ya sebaiknya melalui bimbingan pemuritan juga supaya nggak saling sakit gitu ya. Nah mereka harusnya berpisah. Oke. Nah karena memang kalau pasangan itu ada unsur Tuhan mempunyai misi khusus untuk keluarga. Gitu. Jadi memang kalau mau menjalin hubungan dengan pasangan dibutuhkan kedewasaan ya. Dibutuhkan kedewasaan. Oke, baiklah. Masih ditanya Babe? Nah, beda. Babe Jawa. Oh iya, ini teman-teman yang pertanyaannya terpilih nanti akan di DM oleh teman-teman dari KF Club, nanti akan di DM yang dapat hadiah siapa. Ini Babe kira-kira masih ada 100 pertanyaan lagi kita ya. Iya kita. Jadi tenang aja. Jangan balik dulu, jangan dimatiin dulu YouTube-nya ya. Ini selanjutnya berkaitan dengan kalau tadi salah ya, Be. Ini berkaitan dengan kegagalan. Kalau kita sudah pernah gagal dalam sebuah bidang atau sebuah hal, itu sebetulnya seharusnya bagaimana respon kita, Be? Boleh kecewakah atau bagaimanakah? Gini, kalau kecewa gara-gara passion tadi, maksudnya dia aduh kok nggak bisa ya, yaudah akhirnya kerja lagi supaya passionnya dia nambah, minta Tuhan hikmat Tuhan supaya Tuhan nambahkan cara jalan dan sebagainya, itu oke. Nah yang jadi masalah adalah kalau misalnya kecewanya itu
dalam tanda kutip mempertanyakan Tuhan. Nah itu yang jadi masalah. Jadi kayak Tuhan, kamu kok nggak ada sih? Nah gitu loh. Nah jadi kecewaannya itu seakan-akan memaksakan kehendak kita untuk Tuhan, lu harus ikutin apa yang gua mau dong. Nah itu loh. Banyak orang seperti itu. Banyak orang yang seperti itu. Gua maunya begini. Lah yang jadi Tuhan siapa ya? Yang jadi Tuhan lu apa gua gitu kan. Nah masalahnya memang begini, kalau memang itu jadi kesalahan kita, sebetulnya masalah problema itu sumbernya itu ada 3. Problema itu sumbernya ada, yang pertama itu dari saya lupa. Yang pertama itu dari dosa. Oh, iya. Yang kedua itu dari dari iblis. Dari dosa, dari iblis. Dan yang ketiga itu sumbernya adalah dari pikul salib. Jadi gini, jadi masalah itu memang karena kita kecewa itu gara-gara, aduh aku salah, aku berdosa, aku melakukan suatu dosa dan aku akhirnya salah menentukan pilihan. Karena aku salah. Ya udah, itunya harus bertobat. Bertobat ya, kalau karena dosa bertobat. Ya, nah dosa harusnya bertobat. Nah kalau misalnya itu datang dari iblis, ya kan, wah nih masalah ini, wah aku ketengking dia ditengking. Kalau misalnya itu dari iblis. Nah kalau misalnya udah bertobat sama Tuhan, udah ditengking juga, tapi masalah ini tetap ada. Itu yang ketiga biasanya. Itu namanya pikul salib. Jadi memang kehidupan kekristenan itu yang dialamin ya seperti itu. Nggak ada masalah. Pikul salib ya Tuhan Yesus juga pikul salib kok. Dan kuk yang diberikan, kita bilang nggak akan seberat yang kita bayangkan gitu loh. Jadi mari kita balik, koreksi diri dulu. Kalau misalnya salah gitu ya, koreksi dulu ini ada dosa nggak nih yang salah? Kayak corona. Paling gampang ini kasus corona ini ya. Kita doa mungkin ada yang salah di dalam kita gitu ya. Kita bertobat. Bapak Gembala juga bilang, ayo mari sama-sama kita koreksi diri kita lihat isi hati kita kalau misalnya kita melakukan kesalahan, mari semua bertobat. Sama-sama, kita serentak satu gereja, kita bersama-sama untuk mengakui kesalahan-kesalahan kita. Hari ini memang terjadi pemurnian yang luar biasa. Betul. Ya, masa-masa corona ini memang membuat kita jadi, aduh Tuhan koreksi diri Tuhan, aku bersalah enggak nih, aku dosa di mana nih Tuhan. Supaya Tuhan bisa menjawab umatnya ya di dalam Yeremia itu. Dan kedua yang kedua bisa jadi memang corona ini ada unsur dari iblis seperti Ayub. Ayub memang ada campur tangan iblis ya. Ya sudah, mari kita tengking sama-sama. Jadi kalau misalnya dosa udah, ditengking iblis udah, tapi tetap masalah corona ini masih jalan. Ya udah mari kita pikul sama-sama. Betul. Itu namanya pikul salib. Nggak apa-apa, jalan bersama aja. Karena kita pikul salib pun, kita nggak jalan sendirian. Karena yang namanya kuk ya, kuk itu di dalam Alkitab itu artinya ada 2 tempat. Di mana satu Tuhan Yesus, yang satunya kita. Jadi kita bersama-sama berjalan sama Tuhan Yesus dengan kuk itu. Jadi nggak ada masalah pikul salib. Jadi walaupun gagal tetap jalan terus ya. Jalan terus aja, nggak apa-apa. Oh ya, dalam masa pandemi kayak gini ya, banyak orang itu merasa gagal dalam hidupnya ya. Karena banyak orang studi dengan baik, tiba-tiba harus sekarang sekolah online, kuliah online begitu. Kemudian kerja bagus-bagus, tiba-tiba dirumahkan dan lain sebagainya. Banyak orang merasa gagal karena si pandemi ini. Sebenarnya bagaimana kita harus menyikapi? Apakah mungkin tujuan Allah itu gagal? Atau mungkin malah menjadi sarana kita melakukan tujuan Allah? Mulai corona ini. Gimana? Apakah mungkin tujuan Allah dalam kita gagal gara-gara si corona ini? Yang pasti tujuan Allah nggak pernah gagal di dalam kehidupan kita. Memang ada hal-hal yang akan Tuhan ajarkan sesuatu. Gini, hal-hal seperti ini tuh seperti kayak saya jadi teringat gini. Pada saat kita sedang membangun sebuah bangunan, apakah kita membangun bangunan itu di atas pasir atau di atas batu karang? Dasarnya ya, pondasinya. Dan Yesus pada saat itu memberikan perumpamaan yang jadi masalah itu bukan bangunannya, karena bangunannya sama. Artinya setiap kehidupan kita yang kita bangun bentuknya sama, Tuhannya sama. Passionnya arahan dari Tuhan sama, firmannya sama, atapnya sama, dindingnya sama, semua sama. Yang bikin beda adalah pondasinya. Yang satu adalah pasir, yang satu adalah batu karang. Nah, yang sekarang ini yang jadi masalah, siapa yang menjadi pondasi kita?
yang jadi pertanyaan adalah ini, apa yang jadi pasirnya kita? Kalau misalnya pasirnya kita itu adalah apa ya, uang, wah semua pasti akan goncang. Iya. Sekarang uang juga Hari nggak ini- terlalu. Iya, semua saya dengar juga dari beberapa teman-teman, wah ini kacau semua keuangan. Nah tapi kalau itu kita jadi dasar kehidupan kita, wah kita jadi tergoncang. Rumah itu jadi tergoncang. Nah yang harus kita dirikan di bawah rumah itu atau pondasinya adalah memang Tuhan Yesus. Dia adalah batu karang yang teguh. Betul. Nah, bagaimana kita bisa membangun diri kita di atas batu karang yang teguh? Gini, masalahnya itu adalah seberapa banyak berita yang kita masukkan. Kita memilih berita yang seperti apa? Kalau kita memberi berita dari medsos dan keadaan kondisi sekarang, pasti kita akan membuat kita tuh jadi goyang. Tapi kalau kita memilih berita lebih banyak kepada firman Tuhan, kita pasti kuat. Walaupun ya, mungkin hari ini nggak ada uang, tapi ada kekuatan yang di luar alam pikiran kita tuh mampu menjalaninya. Kayak ada ketenangan yang di luar, akal budi kok bisa aku tenang. Dan itu yang membuat iblis jadi bingung. Ini anak udah gue hancurin, udah gue goyang, dia tetap aja bersuka cita. Iya. Banyak yang seperti itu. Dan banyak orang-orang yang membangun bangunannya di atas batu karang, dia sekarang jadi pemenang. Nanti someday kalau misalnya pandemi ini selesai, kita bakal tahu siapa pemenang, siapa pecundang jadinya. Iya kan? Oke, jadi ya kita banyak-banyak cari Tuhan ya, Be ya. Banyak-banyak Di cari sepanjang Tuhan. pandemi punya banyak waktu di rumah, Iya. kita harus banyak cari Tuhan. Saatnya kita cari Tuhan lebih banyak. Yes, baiklah. Kita masih lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih ada lagi? Waduh. Masih ada Waduh, 2 pertanyaan lagi ya. Waduh. Oke, pertanyaan berikutnya ini bagaimanakah membangun hubungan dan kepercayaan dengan orang tua nih, Be? Waduh, membangun hubungan. Kadang-kadang sebagai anak oke. kita melihat orang tua kan sebagai sosok yang mungkin sangat susah di approach. Oke. Beberapa orang mengalami seperti itu. Ini bagaimana Iya. kita membangun hubungan dan kepercayaan? Oke, biasanya kalau membangun hubungan dengan orang tua berarti biasanya mungkin dia lagi ada masalah sama orang tuanya. Mungkin bisa jadi. Bisa jadi karena kalau saya nggak perlu lagi, aku sama anak-anak gue nggak perlu dibangun lagi kepercayaannya karena aku percaya penuh sama mereka. Nah, memang artinya berarti ada yang salah sama kita. Berarti ada yang salah. Berarti itu yang harus diubah. Yang harus diubah adalah diri kita. Ini yang pertama yang harus diubah adalah diri kita. Ya, diri kita itu gini. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah gini. Yang pertama bisa kita lakukan adalah untuk mengubah diri kita, mulai dari tunjukkan inisiatif kita kepada orang tua. Menunjukkan inisiatif dulu. Menunjukkan inisiatif kepada orang tua. Nah, gini maksudnya jangan disuruh baru dilakuin. Mending kalau udah tahu di situ ada piring kotor, mulailah nyuci. Nyuci sendiri. Nah, itu inisiatif. Itu inisiatif yang harus kita lakukan karena memang kita sedang membangun kepercayaan sama orang tua. Betul, kan? betul. Jadi jangan tunggu kalau misalnya kasur masih berantakan, ayo beresin ya. Jangan tunggu. Jangan tunggu kalau misalnya rumah masih banyak kotor, terus bangunnya kesiangan. Udah tahu rumahnya itu kenapa nggak bangun pagi bantuin orang tua? Makin Karena nggak percaya kita orang sedang karena kita sedang membangun kepercayaan kepada orang tua. Nah itu adalah inisiatif. Yang pertama adalah inisiatif. Yang kedua kita bisa gini, tunjukkan rasa berterima kasih atau minta maaf kalau kita salah. Jadi respon segera mengucapkan respon yang benar. Kalau pada saat ada orang tua yang sudah menolong kamu, belajarlah untuk bicara thank you ya ma, atau thank you ya pak. Mengapresiasi. Mengapresiasi mereka. Atau misalnya kalau bisa salah, susah banget bagi anak-anak zaman sekarang bilang Maaf. maaf. Susah sekali. Susah sekali.
sorry ya Ma, sorry ya Pak. Wah itu susah sekali. Tapi begitu orang tua dengerin sorry ya, wah itu bagi hati orang tua itu bakal luluh. Jadi kayak kata ajaib gitu ya. Kata aja sorry. Nah, walaupun nanti bakal dimarah-marahin lagi nggak tahu, tapi memang itu memang kayak jadi apa ya, obat virus emosinya orang tua. Virus jadi di antibodinya seret langsung disuntikin. Waduh ya. Ya sudahlah, ya sudah. Gitu. Itu dia inisiatif, kemudian merespon dan juga Merespon mengapresiasi dengan apa yang dilakukan orang tua Nah itu kita ya. cara untuk kita membangun kepercayaan kepada dia. Yes, kemudian masih berkaitan dengan orang tua, pertanyaan yang terakhir di Pertanyaan terakhir. segmen Tanya Babe ini. Yes. Babe jawab. Semoga bisa. Oke, ini pertanyaan mungkin yang bingung ya, masih di segmen Asking Babe. Nyambung Bahasa lagi. Inggris apa ya, bahasa Inggris? Oke. Asking Babe. Babe answer. Oke, luar biasa. Maybe. Aduh. Yes, ini yang selanjutnya untuk teman-teman yang mungkin masih mau masuk ke dunia karir, bingung pilih karir, mengejar karir, Oke. tapi mungkin di luar kota atau jauh di orang tua, atau mungkin pilih ya mungkin karirnya biasa aja tapi di rumah saja nih sama orang tua. Kalau orang tua juga mungkin sudah mulai usianya makin sepuh begitu, nggak tahu apa yang terjadi. Ini pilih mana Bi? Pilih ngejar karir atau pilih nemenin orang tua nih? Susah nih. Susah banget sebetulnya ini pertanyaannya ya. Jadi begini. Kalau misalnya akan lebih mudah kalau misalnya orang tuanya yang minta. Jawabannya jelas, ya udah, berarti gua harus stay. Misalnya, udah dong, kamu di sini aja, bantuin aku. Papa, mama udah gak kuat nih. Nah, itu kan jelas kalau orang tua yang minta, kita nggak bisa kemana-mana. Kalau orang tuanya kasih kode saja gimana ini? Kode. Jawabannya Ya, ambigu begitu. ambigu. Ya sudah terserah kamu gitu. Langsung aja diperjelas. Maksudnya papa mama gimana? Aku harus di sini, didorong terus aja supaya apa dia yang nentuin gitu kan. Nah jawaban itu akan lebih mudah kalau misalnya jawabannya pertanyaan seperti itu. Nah memang yang harus dipikirkan memang kan dalam 10 perintah Allah itu perintah kelima itu satu-satunya perintah di mana yang ada berkatnya kan. Yang lain itu nggak ada berkatnya. Supaya panjang umurmu. Hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu. Di dalam imamat itu bilangnya begini, ada rewardnya. Jadi ada lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Kalau di Keluaran itu jadi dan satu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Kalau di Keluaran. Tapi di Ulangan bilangnya dipisah jadi dua. Yang pertama itu supaya supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Nah, jadi begini, kalau misalnya kita nggak ditanyain sama orang tua, maksudnya terserah kita gitu ya. Kita harus kembali lagi mempertanyakan tanah tadi. Tanah itu bicara soal panggilan. Nah panggilan itu memang panggilan itu tanah itu belum tentu itu sebagai suatu lokasi. Tapi panggilan itu bisa menjadi tempat mungkin untuk membentuk karakter kita. Contoh kalau misalnya aku berada di Jakarta itu aku bisa meningkatkan skillku untuk aku masak. Atau skillku untuk main keyboard, atau skillku dalam berbisnis, lanjutin. Karena sekali lagi Tuhan akan turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah tapi kalau misalnya kita belum ada, ya tanya Tuhan dulu. Tuhan panggilanku itu apa? Tuhan tanahku itu apa? Tuhan jelas kok. Tuhan tuh membawa ke tanah perjanjian memang. Tuhan punya janji, semua hidup kita, semua kehidupan kita ada tanah yang akan dijanjikan sama Tuhan sehingga kita bisa menikmati pada saat kita nanti sudah tahu semuanya. Jadi pada saat kita nanti someday kita sudah tahu dari
dari bidangnya kita, panggilannya kita. Misalnya kita ada panggilan kita adalah main musik gitu ya. Passion itu tadi ya? Panggilan jadi passion jadi tadi. Aku tuh di tempat ini jadi bisa jago untuk main musik, mengembangkan main musikku sambil aku menyembah Tuhan, melayani Tuhan, ministry di sini. Nah itu panggilanku jadinya. Bisa jadi memang tempat, bisa jadi tanah itu jadi tempat. Lokasi Mungkin begitu ya? jadi lokasi gitu ya, bisa jadi. Nah tapi memang kembali kalau misalnya itu bicara soal tanah, mari tanya Tuhan. Seperti Musa, semua Abraham, semua nanya Tuhan, apa yang jadi panggilanku gitu loh. Bisa kok, Tuhan pasti kasih jawaban kok. Panggilanmu tuh apa? Melayani jiwa-jiwa atau melayani musik, melayani para bisnismen? Gampang. Kalau misalnya kamu semangat dalam hitung-hitungan, orang bisnismen mesti. Kalau kamu punya semangat dalam bidang medsos, nah itu berarti apa? Di bidang kreatif. Oke. Di bidang kreatif. Banyak, ada 7 bidang, Seven Mountain ya. Jadi kalau Bisa. misalnya udah ketemu panggilan itu, kemudian Nah. kita ngomong ke orang tua nih, Ya. kalau orang tua boleh oke nih, tapi kalau misalnya orang tua, no kamu stay di sini, so kita harus gimana? Ya sudah, ikut. Ikut. Nggak menutup kemungkinan kita bisa dilengkapi di situ juga. Mungkin Di Tuhan tempat bukan ini juga. jalan begitu ya? Iya, Oh, pasti oke. Tuhan buka jalan. Jadi yang utama adalah ketaatan terhadap orang tua ya, Be ya? Iya, itu dulu. Itu bagian dari menghormati orang tua kita. Iya, itu dulu yang penting. Oke, ini luar biasa sekali. Dan teman-teman terima kasih pertanyaan ditanya Babe hari ini. Ya. Babe jawab. Iya, sudah semua pertanyaan yang tadi kita siapkan B itu sudah dijawab sama Babe semuanya nih, dari tujuan hidup itu apa, passion itu apa, kemudian tentang jurusan tadi ya, kemudian kegagalan, orang tua sudah semuanya. Kesimpulannya apa sih B dari kehidupan kita yang mau dibawa kemana ini B? Ada loh, mau dibawa kemana? Ini nggak siap ya? Mau dibawa kemana? Ada tadi apa sih? Mau dibawa kemana nggak siap? Mau Apa dibawa kemana ini B? Lupa. Mau dibawa kemana? Iya. Nggak, mungkin. Mereka latihannya sudah 50 tahun yang lalu, jadi harus disayang kalau udah begitu nggak diomongin sayang Iya. gitu kan. Jadi kesimpulannya, sekali lagi Tuhan punya rencana yang luar biasa buat kita semua. Amin. Semua. Dan rencana itu bukan rencana kecelakaan. Apa yang kita lihat itu mungkin bisa merasa mempengaruhi kita banget, tapi ingat, itu hanya badai. Kalau kita berdiri di batu karang yang teguh, kita pasti akan kuat. Apapun yang membuat kita menjadi teralihkan, itu biasanya melatih kita untuk semakin dekat sama Tuhan. Untuk melatih kita untuk bisa mengerti apa yang menjadi tujuan terhadap kehidupan kita. Enggak ada masalah saudara, tenang aja. Semakin kita tenggelam dengan masalah, kita sebenarnya sedang mengalihkan Tuhan kepada masalah. Tapi mending kita tenggelam di dalam Tuhan. Kita sedang menyembah Allah, bukan menyembah masalah. Mending kita fokus kepada Tuhan, kepada Allah. Karena itu tujuan saudara dan saya, tujuan kita semua. Allah mau kita kembali mencintai Dia karena Dia adalah kasih. God is love, supaya Dia bisa mencurahkan cintanya kepada kita. Percaya aja kepada Tuhan. Apapun pilihanmu, tenang aja, Tuhan ada selalu bersama dengan kita. Dan pasti Gitu merancangkan aja. kebaikan ya Babe ya? Pasti merancangkan Oke, kebaikan. terima kasih Babe Terima kasih. buat sesi Terima kasih. Tanya Babe hari ini. Terima kasih. Kok ganti? Kok jadi ganti? Ya Oke, sudah thank you. semuanya ya, dan sebelum kita berakhir dengan sesi ibadah kita hari ini, ada beberapa pengumuman Be? Iya, pengumuman sekali lagi kalau saudara mau memberikan persembahan, di sini ada linknya untuk saudara bisa memberikan persembahan. Ada QRIS-nya, saudara bisa bayar lewat memberikan persembahan. Berikan persembahan, Babe. Namanya beli makanan gitu ya, GoPay. Karena bisa lewat GoPay gitu ya.
Ngomong jam malam itu jam saatnya makan, bisa transfer, bisa pakai QRIS-nya itu untuk memberikan persembahan. Ada lewat GoPay bisa, OVO bisa, Dana bisa. Sangat simpel sekali karena kita memudahkan saudara untuk melayani Tuhan, untuk memberikan persembahan karena bentuk persembahan adalah salah satu dari penyembahan kita. Betul. Nah, minggu depan kita akan kembali lagi dengan luar biasa. Tunggu saja minggu depan, oke? Yang merindukan Babe, kita seminggu sekali ketemu sama Babe, jadi jangan kangen banget Yeah. ya. Kalau mungkin kangen bisa view Instagram live-nya Babe ya. Yeah. Setiap hari live loh, jadi Waduh. harus ditonton ya. Di mana Instagram Babe ya? Mungkin ada belum Babe tahu Yohan, loh. Babe Babe Yohan, Yohan, Babe Babe Yohan, Yohan, oke. silahkan di follow kemudian Yeah. ikut IG-nya dan live-nya seru sekali dan pasti memberkati. Ya, thank you. Oke, Thank you guys, thank you, luar biasa. kita mau yel-yel Be. Oh ya, yel. Oke. Sebelum Be, Oh, iya, kita belum, temanya hari ini apa Be? Temanya hari ini Mau dibawa kemana? mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana? Asik. Terima kasih ya tim musik dan juga tim vokal hari ini luar biasa membantu saya sekali. Ya Babe. Yuk, mari kita sebelum mengakhiri kita yel dulu. Kingdom Fun Club. Keep funky, be holy, party. Mari puji Dia sekali lagi dengan hadiah mengucap syukur. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan berlimpah. Berlimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas sukacita, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Oke. Seru sih acara kita. Seru nggak? Waduh. Wah, ini kita perlu buat lagi kali ya. Menarik sekali ini. Unplug. Kingdom Fun Club Unplug. Waduh. Tahu nggak sih mereka unplug gitu ya? Oke, tema minggu depan adalah seperti di bawah ini. Commit to the Lord ya. Commit to the Lord. Jadi minggu depan jangan lupa untuk hadir lagi di ibadah online di Kingdom Fun Club untuk kita bisa belajar kembali tentang destiny, untuk kita bisa commit sama Tuhan, commit to the Lord. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan kita menerima berkat daripada Tuhan. Bapak, terima kasih buat semua yang kau berikan pada kami, ide-ide, kreativitas yang kau berikan kepada anak-anak-Mu Tuhan. Luar biasa, kami bisa bersyukur untuk bisa tetap memuji nama-Mu dan bisa mengerti lebih dalam apa yang menjadi destiny dalam kehidupan kami. Apa yang menjadi tujuan terhadap kehidupan kami, Tuhan Yesus. Ada banyak masalah-masalah, mungkin ada banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terbaca, belum sempat dijawab Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau bersama dengan Roh Kudus-Mu, Engkau akan menjelaskan kepada kami semua. Engkau akan membuat kami mengerti akan rencana-Mu terhadap kehidupan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami selama seminggu ke depan di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami terus menjadi dampak walaupun kami hanya di rumah, kami terus bisa
memberkati, memperkaya banyak orang Tuhan Yesus. Walaupun kami ada di rumah, kami memberikan yang terbaik dari kehidupan kami kepada orang lain dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan, berikan kami hikmat untuk kami bisa melakukan segalanya. Sama seperti Paulus Tuhan Yesus, walaupun dia ada di penjara, tapi dia bisa memperkaya banyak orang dimanapun. Sampai dengan hari ini Tuhan, dia terus memperkaya kami semua. Ada ribuan jutaan manusia, kami semua bisa menikmati. Walaupun Paulus ada di penjara saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan menerima berkat daripadamu Tuhan Yesus. Karena memang itulah yang menjadi janjimu kepada kami Tuhan. Karena kami adalah umat yang diberkati. Umat Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Diberkatilah engkau dan seluruh isi keluargamu. Diberkatilah orang tuamu, diberkatilah kakak adikmu dimanapun mereka berada. Diberkatilah studimu, diberkatilah pekerjaan tanganmu. Diberkatilah engkau dengan berkat-berkat yang melimpah dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya menerima berkat katakan sama-sama. Amin. God bless you. Keep funky. Be holy party. Kekuatan dari Tuhan tercurah.